Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha pada mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis yang dibimbing oleh dosen kami yaitu Bapak Muhammad Hendra, SE, MM. Sebelum kami masuk juga dalam pembahasan materi yang akan kita presentasikan pada kali ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Rahman Nur Hakim dengan NIM 2110 6120 1169. Saya Yatri Oktaviadi dengan NIM 211061201079. Dan satu lagi dari rekan kami yaitu Arijarul Ahmad dengan NIM 171061201381 yang saya wakili dalam memperkenalkan dirinya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi pembahasan. Yang pertama, A. Cakupan pedoman program kepatuhan. Secara sistematis, pedoman kepatuhan ini mencakupi bagian 1, latar belakang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang laporan praktek monopoli dan persaingan usaha dibentuk dengan tujuan sebagaimana disebut pada pasal 3, yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi sosial sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ialah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah maupun pelaku usaha kecil. Selanjutnya, mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat ditimbulkan oleh pelaku-pelaku usaha. Dan yang terakhir ialah terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha selain aktif melaksanakan tugas di bidang penegakan umum persaingan, juga aktif di dalam hal-hal mencegah terjadinya pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu upaya yang dilakukan KPPU di bidang pencegahan yaitu dengan berusaha meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum-hukum persaingan usaha melalui keikutsertaan pelaku usaha dalam program kepatuhan persaingan usaha. Oke, selanjutnya pada bagian kedua. Pada bagian kedua ini ialah tujuan cakupan pedoman program kepatuhan. Bagian ini menjelaskan tentang tujuan pembuatan pedoman program kepatuhan pada ruang lingkup program dan hal-hal yang tercakup di dalam program. Pada bagian ketiga ialah pedoman program kepatuhan terhadap hukum-hukum persaingan usaha. Bagian ini menjelaskan tentang definisi dan manfaat program kepatuhan bagi pelaku usaha, pentingnya pembuatan program dan kepatuhan secara tertulis oleh pelaku usaha. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan kami yaitu Saudara Arijarul Ahmad. Kepada Bang Arijarul Ahmad, dipersilahkan. B. Pedoman program kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha.
Pedoman program kepatuhan adalah panduan bagi pelaku usaha yang mengikuti program kepatuhan persaingan usaha yang dibuat sebagai upaya untuk mencegah pelaku usaha dalam pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk komitmen, sikap aktif, dan kesadaran pelaku usaha dalam perilaku di pasar saat berinteraksi dengan pemasok, pesaing, dan konsumen sehingga tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. C. Manfaat dari program kepatuhan persaingan usaha. Manfaat dalam program kepatuhan ini antara lain: yang pertama, yaitu menjaga nama baik dan reputasi perusahaan. Perusahaan yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha dan telah dijatuhkan hukuman oleh KPPU akan mengakibatkan hilangnya nama baik perusahaan, dan dalam hal tersebut secara otomatis menurunkan reputasi perusahaan. Yang kedua atau yang B, perusahaan dianggap dapat menjadi dan memiliki etika moral yang tinggi. Persepsi ini akan tercipta apabila perusahaan tidak melakukan pelanggaran hukum dan secara aktif mendorong implementasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dalam setiap kegiatan usahanya. Selanjutnya yang C, terciptanya dan terjaganya prosedur baku internal perusahaan terkait kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Setelah mengikuti program kepatuhan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diharapkan setiap kegiatan pelaku usaha seperti membuat perjanjian dengan pihak lain, penentuan biaya, penentuan harga, promosi dan penjualan barang, serta hubungan dengan konsumen, pemasok, dan pesaing tidak ada yang berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang terakhir yaitu yang E, program kepatuhan persaingan usaha mendorong perusahaan untuk memelihara nilai-nilai persaingan usaha yang sehat sehingga perusahaan menjadi kompetitif dan inovatif. Sekian. Oke. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Yatri Oktaviani. Kepada kakak Yatri Oktaviani dipersilahkan. Saya Yatri Oktaviadi dengan NIM 211061201079. Pedoman usaha memiliki kewajiban untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk mengikuti program kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tertulis yang disesuaikan dengan karakteristik perusahaan. Laporan program kepatuhan yang dibuat oleh pelaku usaha harus dapat mengidentifikasi dan meminimalisir risiko-risiko yang akan dihadapi oleh pelaku usaha apabila tidak mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang E yaitu kerangka penyusunan laporan kepatuhan. Penyusunan laporan kepatuhan dengan kerangka sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya tujuan. Laporan kepatuhan dengan tujuan agar pelaku usaha dalam melakukan aktivitas kegiatan usaha berada dalam koridor prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua yaitu adanya komitmen dari elemen perusahaan. Setiap elemen perusahaan harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan program kepatuhan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi penanggung jawab. Dalam upaya memastikan bahwa program kepatuhan dapat diimplementasikan, maka harus dibuat kerangka organisasi pelaksanaan program kebutuhan tersebut. Yang keempat yaitu adanya cakupan program kepatuhan. Yang kelima, adanya pelatihan dan mitigasi. Yang keenam yaitu adanya konsekuensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang ketujuh yaitu adanya skema pengawasan. Kedelapan yaitu adanya mekanisme pelaporan internet. Yang ke-9 yaitu adanya sanksi. 10 yaitu ada monitor dan audit. Dan yang terakhir adanya penyesuaian secara berkala.
F. Hal-hal yang dikecualikan dalam undang-undang anti monopoli. Ada beberapa hal yang dikecualikan dalam undang-undang anti monopoli. Yang pertama yaitu adanya oligopoli, yang kedua adanya penetapan harga, yang ketiga itu pembagian wilayah, yang keempat pemboikotan, yang G itu sanksi yang ada jika melanggar KPPU atau jika melanggar KPPU. Yang pertama yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 diancam pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah atau pidana pidana kurungan paling lama 1 tahun sebagai pengganti pidana denda. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, dari penjelasan dan pembahasan yang telah kita dengarkan tadi dapat disimpulkan bahwasannya KPPU dalam melaksanakan tugasnya belum dapat berjalan secara efektif dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini disebabkan KPPU tidak memiliki kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan. KPPU juga seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan dalam mendapatkan data-data perusahaan yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah dan janggal atau pembacaan yang kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Rahman Nur Hakim. Saya Yatri Oktaviadi. Kami ingin mengucapkan wabillahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.